Kenapa nih? Ternyata ngeliatin slowly advancing to the Palestina center parah of banget. Kyiv as intense battles continue. Ya Israel mau kata terlalu kuat. There are reports of house-to-house fighting in the city. There's also fighting in the north. These are the latest pictures from the Israel Defense Forces showing gun battles in the Jabalia refugee camp. Kalau kita mending balik aja. Di sini ada dunia. People there Lanjut. say they've been without Baik anak-anak, silakan dibuka kitab hadis arba'innya halaman 44, hadis nomor 34. Dan kewajiban mencegah kemungkaran. Kemarin kan sudah dijelaskan sekian oleh Mas Iqra. Kali ini Ustaz akan menjelaskan lebih lanjut tentang hadis. Jadi, hadis tentang kemungkaran ini bisa dikaitkan dengan konflik saat ini, yaitu konflik antara Israel dan Palestina. Kemungkaran terbesar sekarang dilakukan oleh Israel. Kemungkaran tersebut adalah dengan menghancurkan Gaza, melawan Palestina yang merasa tidak bersalah. Jadi, kalian sebagai generasi muda harus bisa merongrong kemungkaran yang terjadi di Palestina saat ini. Apakah kalian siap? Bagus, bagus sekali. Kalian sebagai generasi muda sangat bagus untuk saat ini. Baik, apakah ada yang tahu bagaimana cara mencegah kemungkaran tersebut? Baik, sekian pelajaran saya hari ini. Apakah ada pertanyaan? Gini, Zat. Israel kan didukung sama Amerika secara penuh. Terus Palestina itu ada yang dukung secara penuh nggak? Untuk sekarang Palestina belum ada. Tapi ada beberapa negara Islam yang membantunya. Dan juga negara-negara yang berseteru dengan Amerika. Jadi kalian itu harus bisa melakukan upaya-upaya untuk membantu Palestina sekarang. Karena menjaga kemungkaran ini bersifat wajib. Dan kita bisa ditulis sebagai jihad fisabilillah. Pak Ir. Jadi sekian. Wallahu alam. Apa namanya mana Pak Ir? Merubah. Oh ini nih. Ganti namanya ya? Namanya Irus tak ganti ya? Namamu tak ganti ya? Kali waktu kepilih tuh Pak. Ganti apa ya? Mana? Gini lo kalau ngomong. Lagi sibuk baca artikel nih. Tentang Palestina Israel, parah banget. Kalau gini ngomong gini, ada gini. Jadi artikel itu menuliskan kalau misalnya negara-negara Islam di dunia ini sudah menyerukan jihad buat ngelawan si Israel ini. Contohnya kayak Lebanon, Iran, dan lain-lain tuh. Berarti negara-negara Islam ini wes nolongi Palestina. Kamu Indonesia kan? Tapi kan kita Indonesia nggak doang ya agamanya. Berarti Indonesia bisa jihad dong? Ya bisa. Terus kenapa kok Indonesia jadi negara Islam? Ya bisa kan kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Oh gitu ya? Ya. Minimal kini berusaha kan salahnya lumayan kan? Itu deh. Ya kan? Hello everybody. Good morning everyone. Well, today we will have a new upcomer in our class. Please welcome himself. You may introduce him.
Morning, everybody. Morning. Let me introduce myself. My name is Jimmy Henderson. I'm from Ohio, USA. Now living in Jombang, Indonesia. And I'm able to speak Indonesian, but not a lot. Sekian, terima kasih. Gimana rasanya mau bunuh banyak orang, ha? Kon nggak sadar. Negaramu lo, bantai Palestina. Kok ganti rasa kemanusiaan? Negaramu itu membantu Israel untuk mengalahkan Palestina. Secara tidak langsung, kamu membantu Israel untuk membunuh banyak orang. Lah, apa hubungannya dengan saya? Udah berhenti. Kamu ngapain gangguin dia? Emang kamu mau disebut teroris? Tak kelem lah, kan aku baik coba teroris. Sama aja. Ya, pemahaman kita beda. Ya, walaupun beda, dia juga masih teman kita. Indonesia itu menganut Bhinneka Tunggal Ika. Allah, kon Kristen soto itu. Masuk aku Kristen, aku ngerti aku toleransi. Bro, tak? Udah. Jangan berantem. Masih. Kita sebagai umat beragama, kita menjaga toleransi. Kayak aku sama Adi, Iya, ini udah teman. aku udah berteman lama sama dia. Nah, makanya itu kita harus saling berteman satu sama lain. Jangan sampai ada perselisihan di antara kita. Kenapa ini? Sorry, sir. Tadi di sini ada kesalahpahaman di antara kita. Kita kurang bisa menjalin hubungan berdasarkan toleransi, sir. Seharusnya kalian nggak boleh begitu. Dalam hidup, memang pasti ada perbedaan di antara kita satu sama lain. Pertama, kita kan orang Indonesia. Di Indonesia tuh nggak ada yang cuma satu jenis doang. Kita semua itu beragam. Setiap agama pasti udah punya caranya mereka masing-masing untuk menakar kadar toleransi tersebut. Paham? Paham, sir. Ya, bagus. Gitu aja. Kalau besok kamu harus masuk pondok, Dok. Kenapa, Bu? Bapakmu bilang kemarin ke Ibu, kalau selama sampai nanti kamu nggak ke SMP negeri, tapi kamu harus masuk pondok. Tapi kalau kamu kemarin masukin pondok NU, tapi kan kita mau sama dia, Bu. Kamu pasti bisa nyesuaiin, Dok. Ibu percaya kan? Aku nggak yakin aku bisa nyesuaiin nanti di sana, Bu. Bapakmu bilang ke Ibu, kamu pasti bakal jadi anak yang soleh di sana nanti. Ya udah deh, Bu, karena ini kemauan Bapak dan aku yakin aku bisa ngelakuin. Jadi aku mau ngikutin permintaan Bapak. Ya udah, Bu, kita ketemu Bapak. Ayo bangun. Bangun. Ayo sholat subuh. Sholat subuh. Ayo sholat subuh, bangun wudhu. Oh iya. Kal, sholat subuh sih, Kal. Ayo subuh. Ntar kapan nanti ntar sholat subuh sekarang. Kayak biasanya ntar aja. Waduh, terserahmu lah. Mana sih belnya nggak bunyi. Nah, ini bel. Ayo bangun nih, bisa. Bangun lah bisa. Tadi bangunin tadi ya. Datang nih bang. Iya, ntar aja. Kapan? Nanti telat lagi tau. Biasanya lah. Ntar aja. Biarin aja kali ya. Oke deh, sholat sunnah sekalian. Berangkat. Alhamdulillah. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Akbar.
bisa nggak puput. Ya anak, hari ini kita bakalan belajar tentang beragama secara modern. Ayo buka buku paket PAI-nya, halaman 145. Ayo siapa yang di sini nggak bawa buku PAI? Ayo ngaku semuanya, siapa yang nggak bawa? Ilona, kamu nggak bawa buku PAI? Enggak, Bu. Sekarang kamu baca surat Al-Baqarah ya. Pinjam buku temannya. Ayo baca Ilona. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul azim. Masyaallah. Terima kasih ya Ilona. Sekarang anak-anak buka halaman 148 ya. Udah. Nah, di sini gue akan menjelaskan tentang moderasi beragama. Moderat berarti menghindari perilaku ekstrim. Berawal dari sikap moderat dan adil, akan muncul toleransi antar orang lain yang berbeda darinya, mau suku, agama, ras, dan lain-lain. Tidak cuma itu saja, berbeda komunitas agama pun juga bisa. Kita harus bisa mempunyai sikap toleran dan penghormatan atas perbedaan pendapat. Saya loh. Kita emang salah deh. Ya emang kita salah. Kita nggak boleh kayak gitu. Ya, kita sih benar ya sesama agama. Walaupun beda komunitas, seharusnya kita harus saling menghargai. Bisa di mana ya biasanya? Saya sih dari sana. Ini nggak sih Nafisa? Nafisa. Iya. Bisa. Bisa sih. Besar santri baru. Tasdif bingung kalau harapnes kayak bisa pada telat. Yang paling harus dijatuh apa biasa ternyata. Pas salah aku berarti. Ancen ruwet ujian niku. Gak melu kisi-kisi kayak ngene. Iya. Soal kok ngene. Oh jelas ancen. Mending tak turus. Ya sing ngene wae rak turune ya Allah. Mending kipas iki. Is backup ya bisa. Ya apa? Orang mau kipas kok. Iku kipas sih. Iya. Jelas. Tuh. Iku santri anyar dah. Hah? Santri anyar. Santri anyar tapi iku
Kak sendakep pun lho. Sholat eta. Iya, sholat gak sendakep. Biasa. Apa sesat paling santri anyar apa enggak jelas. Loh. Kak ngono Bib, maksudku Bib. Piye? Kan santri anyar kan biasa ya sholat wajar wae lah sendakep. Ya. Pas sendakep. Ya. Lah iki gak Loh kan. Pas sendakep. Iya. Wah, Piye? bro sholat wang ini. Hah? Piye? Acaranya di bro sih. Kan melu pas wajah kan? Ya, alusnya wajah mah iya. Iya. Cek mlebu. Oh, lewat dhewe. Oh, kiri kan alusnya wajah mah. Gak jelas sih tenan. Apa hari ini? Mari iki salam nih. Hei, sini kamu. Saya, Mas. Iya, kamu sini. Kenapa, Mas? Siapa yang ngajarin kamu soal kayak gitu? Saya dari SD sudah diajari kayak gitu, Mas. Gak bener kamu. Di mana-mana kalau sholat tuh pas takbir itu sendakep. Sesat apa gimana toh? Tapi kata ibu saya benar. Ayah saya benar. Guru saya benar. Nenek saya benar. Kakek saya juga benar. Tapi masnya aja yang ngomong gak benar. Jangan-jangan masnya yang gak benar. Malah ngomongin balik gak bener. Lah iya iki. Oh sesat. Kalau ngobrol macam di masjid. Sebelah sana. Ya, iya Mas, iya Mas. Iya Mas. Macam arek mau mayak, Beb. Saiki lho, arek zaman saiki. Dan dari Mas masih kok malah bantah. Ngomong balik isan. Macene arek kok ngono. Ngomong ini lho, Beb. Santai. Kalau jatalan ya. Santai wis aman-aman. Afdal. Kopinya ya Afdal. Justice. Hadir Mas. Wah, bagus Justice. Belum saya mulai, sudah baca kitab. Hafiz. Mana Hafiz? Dari mana kamu? Sudah telat. Salah bawa kitab lagi. Maaf Mas, saya tadi ketiduran. Satu. Ya Mas, terima kasih ya. Kalau gitu saya mulai. Jadi, kita tidak boleh beragama secara berlebihan atau memaksakan. Sehingga apa yang awalnya baik akan berakibat buruk bagi kita. Kita juga tidak boleh menyepelekan atau bahkan meninggalkan agama. Solusi dari kedua masalah itu adalah kita harus mengambil jalan tengahnya. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah ada 4 aliran mazhab. Ada mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab Hanbali. Dari 4 mazhab ini, yang paling aneh itu mazhab Maliki. Kenapa? Karena dalam mazhab Maliki itu sholatnya tidak bersedekap. Sesat apa gimana toh? Kita tidak boleh menjelek-jelekan cara sholat orang tersebut. Karena setiap orang memiliki tata cara beribadahnya masing-masing. Oke, sampai sini pengajian untuk malam hari ini. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Tuh, Mas masih gimana? Gak bener kamu. Apa? Kalau bocah sewingi. Parani. Soalnya kok Mas dakap sih? Ya iki sesat. Kamu tet lagi ya? Iya Mas. Ya wes, gak apa-apa wes. Sholat bareng yuk. Tapi Masnya bilang kalau saya sholatnya sesat Mas. Nggak apa-apa kok. Ternyata yang berbeda di antara kita cuma mazhab kita aja kok. Nggak apa-apa kita sholat jamaah. Kamu kan
sholatnya seperti itu karena kamu bermazhab Maliki. Sementara kami berdua bermazhab Syafi'i. Maaf ya, kemarin aku yang salah. Yuk, sekarang kita sholat bareng. Bapak Ibu, kita mulai nopo pripun iki? Yang bergabung baru 79 dari 154. Pripun kita mulai mawon nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, Ustaz. Iya, Ustaz. Ustaz. Cek, 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 cek. Bentar. Cek, cek. Keren. Enggak. Cek, cek, cek. Nah, ini kedengaran gitu, Bapak Ibu. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan hormati pelaku pesantren berdiri di Usia Pendidikan Mahfud yang berhormat Kepala Sekolah SMP Sains Petirang Usia Barat 6, yang terhormat seluruh pimpinan staf karyawan SMP Sains Petirang, dan tidak lupa juga Bapak Ibu wali santri kelas 9 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terputus-putus, tidak terdengar jelas di Lampung. Ya, Kelas. Coba benerin. Ini ngapunten Bapak Ibu, karena sedikit kendala ya di komputernya. Oke. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, telah memberikan nikmat Islam ya, umur yang panjang dan barokah insya Allah.
Oke. Lalu yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak. Oke, Bapak Ibu wali santri kelas 9, ya, pada agenda kita pada pagi hari ini, insya Allah nanti kita akan ada sosialisasi dari kepala sekolah tentang kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di kelas 9 ini. Tuh, untuk acaranya yang pertama yaitu nanti ada pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah SMP Sains Tebu Ireng, lalu yang ketiga tanya jawab, dan keempatnya adalah penutup. Untuk memulai meeting kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbal Alamin. Oke, untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Sains Tebu Ireng kepada Ustadz Haji Hairul Anam. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bapak Ibu wali murid kelas 9 yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezeki, kesehatan usia, kesehatan fisik dan rohani. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Bapak Ibu Dewan Guru, staf karyawan SMP Sains Ireng, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu melalui Zoom meeting ya. Mudah-mudahan walaupun pertemuan ini kita adakan secara online tapi tidak mengurangi keberkahan dari silaturahim yang kita lakukan. Biasa Allah, alhamdulillah sampai pada kesempatan ini kita masih bisa mendampingi putra-putri kita dalam berjuang mencari ilmu di pesantren Sayan Tebu Ireng. Tidak terasa sekarang anak-anak sudah kelas 9 dan tinggal beberapa bulan lagi anak-anak akan menyelesaikan belajarnya di SMP Sayan Tebu Ireng. Sekali lagi mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya, memberikan kemudahan, dan mudah putra-putri kita lulus membawa ilmu yang manfaat dan barokah. Kedua kalinya, salawat beserta salam mari kita lanjutkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya dan benar-benar bisa bersama baginda Rasul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini dari 154 jumlah siswa-siswi kelas 9 yang sudah bergabung ada 98 ya. Jadi masih banyak yang mungkin masih belum bergabung. Mungkin ada acara lain ataupun ada halangan, tapi mudah-mudahan seiring dengan waktu beliau-beliau bisa bergabung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hal yang terpenting bagi kami pada pertemuan kali ini adalah kami coba akan menjelaskan terkait agenda yang sudah kami buat untuk seluruh kelas 7, 8, dan 9. Dan pada kesempatan ini kita secara khusus mengundang wali murid yang kelas 9 karena ada beberapa pertanyaan ya, terutama terkait dengan pelaksanaan wisuda gitu ya, baik dari siswa maupun dari orang tua. Ada pertanyaan, kok habis wisuda masih ada kegiatan. Ini pada kesempatan ini draft yang sudah kita kegiatan yang sudah kita buat ini bisa kita coba lihat kembali ya. Kami akan menjelaskan kenapa setelah wisuda masih ada kegiatan-kegiatan ya.
Dan ini perlu kita sepakati, nanti kalau emang sudah kita sepakati, baru kita bisa berbicara pada agenda yang lainnya. Jadi pada hari ini kita harus clear, nanti kalau acara wisuda, Bapak Ibu, itu sudah ditetapkan bersama-sama yayasan dan seluruh unit pesantren Tebu Ireng. Perlu saya informasikan bahwa pelaksanaan wisuda ini dilaksanakan bersama-sama seluruh unit, tidak tiap unit. Itu karena ada pertama faktor efisiensi dari waktu ya, karena kita pengasuh cuma satu, ketika berbeda-beda itu mungkin pengasuh akan mungkin setiap hari akan terus keliling ke acara-acara wisuda, sehingga sudah sejak lama untuk wisuda ini dijadikan satu, hanya dibedakan tingkat SMP, SLTP dengan tingkat SLTA. Kedua ada pertimbangan dari efisiensi biaya. Ya, jadi kita ngundang mengadakan acara itu secara berdekatan, SMA dulu baru SMP, sehingga akan efisiensi di sarana yang dibutuhkan ketika wisuda. Berikutnya untuk wisuda SMP ini sejak dulu ya, ketika ada ujian nasional kita emang mengikuti menyesuaikan dengan jadwal yang SMA ya. Kalau SMA setelah puasa, hari raya libur puasa itu mereka memang sudah tidak ada pembelajaran selesai untuk kegiatan, sehingga mereka tidak kembali. Jadi setelah hari raya untuk yang SMA itu sudah tidak kembali ke sekolah maupun pesantren. Dan pada tahun ini kemarin sudah ditetapkan oleh yayasan dan diskusi dengan seluruh unit, ditetapkan wisuda tanggal 25 dan 26 Mei 2024. Untuk SMA-nya tingkat SLTA itu tanggal 25 Mei dan tingkat LSTP-nya tanggal 26 Mei. Kita mencari hari Sabtu dan Minggu karena mempertimbangkan dari waktu liburnya wali. Kalau arahan dari yayasan itu tidak diserahkan kepada sekolah. Apakah setelah wisuda itu masih masuk lagi atau langsung pulang. Jadi arahan dari yayasan itu diserahkan kepada sekolah masing-masing. Dan kami SMP Sayan Tebu Ireng setelah diskusi dengan para pimpinan, kami mengambil opsi setelah wisuda mereka masih ada kegiatan. Pertimbangannya adalah karena satu, ketika mereka tanggal 26 Mei terus selesai wisuda terus pulang, berarti mereka akan berada di rumah hampir 1 bulan lebih gitu ya. Sehingga itu waktu yang lumayan lama di rumah, sehingga yang kita lihat, yang kita khawatirkan ketika di rumah terlalu lama, tidak ada mungkin karena orang tua juga sibuk dengan kerja, sehingga khawatir kurang bisa memanfaatkan waktu dengan baik, sehingga kita emang berbeda. Saya sudah koordinasi dengan SMP AWH, MTS Tebu Ireng, MTS Sayan, mereka setelah wisuda memulangkan, jadi libur santri langsung pulang. Ya, kami ini ambil yang berbeda karena pertimbangannya itu bahwa anak-anak kalau di pondok insya Allah kegiatannya, sholatnya, ngajinya masih bisa terjamin dengan baik, sehingga kita tetap membuat kegiatan-kegiatan setelah wisuda. Cuma kemarin ada yang mempertanyakan terkait dengan pulangnya, kan itu. Pulangnya lagi mereka, kenapa kita buat mereka pulang tanggal 14? Karena kelas 7-8 ini tanggal 15-nya sudah ujian semesteran. Jadi ketika kelas 7-8 semester, kelas 9 sudah selesai pulang ke rumah. Ini pada kesempatan ini saya, karena ada beberapa juga wali murid yang menginginkan setelah wisuda selesai. Kalau anak-anak juga sama, mayoritas mereka maunya setelah wisuda juga selesai dan pulang. Nah, ini pada kesempatan ini saya kira saya pengen punya kesepakatan dulu dari Bapak Ibu wali murid terkait setelah wisuda. Kalau wisuda sudah tidak bisa dimundur majukan. Jadi waktu wisuda tanggal 26 Mei, tanggal 26 Mei itu
tidak bisa, itu sudah ditetapkan ya. Tinggal bagaimana kita mensiasati terkait yang lainnya. Nah, ini makanya dan itu kita isi kegiatan-kegiatan lain sehingga pada kesempatan ini monggo, dan itu kita sudah tidak menarik biaya lagi ke Bapak Ibu ya. Jadi sudah tidak ada dana tambahan lagi sehingga kita tidak membuat agenda yang benar-benar baru gitu ya. Di sana ada pemantapan, ada pengayaan materi juga ada ujian. Kita buat ujian diniyah pondok juga ada, kita buat sebaik mungkin untuk tetap bisa melayani pembelajaran anak-anak selama masih ada di pondok. Saya kira itu, jadi sebelum lanjut ke agenda yang lain, ini perlu kita sepakati dulu apakah anak-anak setelah wisuda itu kita jenengan meminta untuk sudah Pak selesai saja pulang ke rumah, ataukah tetap masih ada di pondok dengan kegiatan yang sudah kami siapkan, ataupun mungkin ada hal yang lainnya. Saya kira itu yang terpenting, yang perlu kita sepakati terlebih dahulu. Nah, ini saya mohon nanti respon dari jenengan semua terkait dengan ini. Emang salah satu kekurangannya ya nanti mungkin mereka kalau sekalian pulang dengan orang tua kan sudah tidak ada biaya untuk eh, nggak double mungkin ya. Jadi sekalian kalau yang bawa mobil, anaknya sekalian dibawa pulang. Tapi kalau nanti tetap di sini, nanti ada apa? Pulangnya nanti ada harus rombongan atau seperti apa, sehingga itu yang mungkin perlu kita eh, bicarakan. Saya kira itu dulu. Monggo direspon dari para bapak ibu wali murid terkait anak-anak ini setelah eh, wisuda pulang apa tetap di pondok dengan kegiatan yang sudah kami siapkan ataupun dengan hal yang lainnya. Monggo. Langsung saya pimpin mawon, monggo bisa raise hand yang mau berpendapat. Izin bertanya, Ustadz. Mohon maaf. Saya orang tua dari Azahira. 8D. Ya. Begini Ustadz, mohon maaf kalau saran dari kami sih karena kami jauh ya. Untuk pulang pergi itu kalau setelah wisuda masih ada kegiatan sepertinya kami agak berat ya. Terutama betul tadi masalah biaya ya. Biaya itu kan untuk dari Jawa Barat ke Jawa Timur itu lumayan kalau paling kalau bawa kendaraan sendiri seperti itu. Waktu juga untuk kami harus cuti dan sebagainya itu juga kami pertimbangkan seperti itu. Kalau kami sih kalau boleh menyarankan ketika sudah wisuda ya kami sih inginnya anak dibawa pulang begitu. Nah setelah itu kami berencana anak untuk dimasukkan ke kursus bahasa Inggris yang di LC yang di Bogor seperti itu. Itu rencana kami. Jadi anak insya Allah tetap di rumah. Walaupun di rumah orang tuanya sibuk. Insya Allah tetap ada kegiatan yang positif seperti itu. Itu saja sih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Wali murid itu Bu, Zahira. Zahira, 8D. 9D ya. 9D, nggih. Oke, satu informasi dan pertimbangan-pertimbangan bahwa setelah wisuda langsung pulang, nanti orang tua bisa mendirikan kegiatan untuk anak-anak selama liburan yang mungkin itu bisa lebih bagus lah karena lebih hemat dari pembiayaan juga untuk pulang perginya. Monggo yang lain Bunda Kaisa 9F dari Riau. Matur nuwun Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas pemaparannya Ustadz. Memang kemarin setelah di-share jadwal agenda yang akan dijalani oleh anak-anak sampai wisuda dan perpulangan, saya memang agak pripun nggih, seperti tadi kata Bunda yang sebelumnya, Bunda dari Jawa Barat biayanya banyak, apalagi dari Riau banyak juga begitu. Nah, yang tadi sudah saya catat di sini, kita wisuda itu yang sudah tidak bisa digeser tanggalnya nggih Ustadz, yaitu tanggal 20 sampai 6 Mei. Kemudian perpulangan itu tanggal 14 Juni. Terus kemudian nanti ada agenda lagi mengantarkan anak
masuk ke SMA karena alhamdulillah Kaisa kemarin sudah diterima di SMA Sain. Berarti akan ada tiga agenda yang berdekatan untuk bolak-balik ke pondok gitu. Kalau misalnya jadwal ini memang sudah ditetapkan dan nanti tidak ada pergantian gitu. Memang yang pertama adalah yang berat, yang mungkin agak menjadi pemikiran kami wali murid adalah biaya sih kalau saya Ustadz. Karena 3 kali bolak-balik berarti 6 kali itu kan sudah lumayan biayanya. Itu. Jadi kalau memang nanti yang kegiatan yang seperti ujian-ujian yang setelah wisuda itu seandainya bisa diletakkan waktunya sebelum wisuda, mungkin kami mengusulkan agenda tersebut diletakkan sebelum wisuda. Jadi setelah wisuda, anak-anak bisa free gitu, bisa pulang bersama dengan orang tua. Mungkin itu agak lebih efektif lah begitu, efisien untuk kami yang jauh-jauh. Itu kalau memang bisa agendanya diletakkan di sebelum wisuda karena memang wisuda kan sudah tidak bisa digeser lagi tanggalnya begitu. Terus kemudian kami juga belum mendapat informasi tadi dari pemaparan pusat masuk SMA-nya itu tanggal berapa begitu. Jadi kalau memang ternyata antara pulang dengan masuk SMA-nya itu dekat, itu kan juga nanti bolak-baliknya itu Ustadz yang perlu dipikirkan kami begitu. Kalau mau istilahnya misalnya memilih hadir wisuda saja, pulangnya nggak dijemput, itu nggak melasi gitu kan? Karena kan ini kan tidak nggak perpulangan bareng seperti Idul Fitri gitu atau liburan. Kalau Idul Fitri memang biasanya kami yang jauh-jauh ini nggak jemput, pasrah kepada Ustadz nanti dijemput di dekat rumah. Akan tetapi ketika ini nanti pulangnya masing-masing kan ini jadi kalau nggak dijemput ya malas karena perpulangan lulusan tentu barangnya juga agak banyak yang harus dibawa pulang gitu. Tadi itu pertimbangannya adalah anak nanti di rumahnya kelamaan, mungkin pondok bisa punya opsi untuk yang ingin tetap hanya punya kegiatan atau mengikuti kegiatan di pondok, mungkin opsinya adalah kegiatannya ini. Tapi kalau yang jauh misalnya langsung pulang, oh boleh, mungkin seperti itu Ustadz, bisa dibuatkan opsi mungkin seperti itu. Mungkin dikembangkan Ustadz dari saya, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya respon mawon ya, sementara dari Bunda Kaisa, pilih alternatif nanti setelah wisuda pulang gitu ya. Untuk yang tadi masuk SMA, insya Allah awal Juli, mungkin di bawah tanggal 10 ya. Di awal Juli, cuma kita belum rapat, jadi saya belum bisa memastikan tanggal berapa, tapi insya Allah anak-anak yang, karena siswa baru dulu, ya walaupun mereka alumni SMP saya, tapi ketika SMA berarti mereka juga baru, sehingga masuknya lebih cepat daripada yang lama. Jadi untuk tanggalnya insya Allah tidak sampai lebih dari tanggal 10 Juli. Untuk agenda kelas 9 yang sudah kesiapan itu bisa kita sesuaikan. Jadi bisa kita tuntaskan sebelum wisuda. Kalau memang kita sepakat seperti itu, akan kita tuntaskan. Dan kalau sekarang kan sudah keleluasaan dari pemerintah juga kita boleh mengelola waktu karena tidak ada ujian khusus dari negara. Cuma kalau untuk persiapan ijazah, kita di akhir Mei itu memang harus sudah siap karena di awal Juni biasanya kita sudah diminta untuk verifikasi nilai-nilai yang akan ditulis di ijazah. Akhirnya udah kalau nanti ada yang opsi, ada yang di sini, ada yang pulang, itu nanti kita kayaknya masih kerepotan karena kalau separuh-separuh nanti ini kita kesulitan. Ngoten nggih sementara. Oke, terima kasih dan sampun ya Bunda Kaisa nih untuk dan ini sudah banyak di chat, ada yang setuju langsung pulang, ada yang di sini cuma kayaknya kebanyakan pengennya setelah wisuda bisa pulang sehingga bisa ngatur agenda sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing anak. Monggo yang lain yang sudah raise hand. Monggo. Kalau di chat ini ada, monggo. Pak Nurul Huda.
Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, saya juga mungkin ini sama Pak Ustadz ya, senada semua nih rasa-rasanya kalau saya baca. Artinya karena kami juga gini Pak Ustadz, artinya kan kami juga sebetulnya artinya ada peningkatan seperti yang tadi udah di chat kami baca juga untuk meningkatkan skill segala macam. Cuman kalau saya tadi ada yang menyampaikan di situ ke Pare. Nah kalau kami terus terang Pak Ustadz, kami jarang nyambang ke sana. Jadi yang kami harapkan hanya anak-anak pada saat pulang aja Ustadz. Jadi jadi kami mungkin setengah semester ya setahun 2 kali lah. Mungkin ini waktu yang panjang. Jadi kami juga akan juga mendukung apa yang kegiatan ada yang disampaikan oleh Ustadz agar anak-anak ini tidak diam di rumah sehingga tidak ada kegiatan. Kalau kami insya Allah Pak Ustadz dan orang tua yang lain juga saya rasa juga sama ingin juga anaknya juga tidak diam di rumah selama liburan karena memang waktunya terbatas dan kesempatan ini juga mungkin tidak terulang 2 kali Pak Ustadz. Sehingga kami juga berencana Ananda Vira Pak, kami izin Pak, wali dari kelas 9B Pak, GS 104. Rencana juga udah punya planning untuk les privat bahasa Inggris Pak Ustadz seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini juga dapat membantu Ananda dalam pembelajaran di pondok nantinya setelah kembali dari liburan gitu Pak Ustadz. Kalau mohon izin itu harapan kami Pak Ustadz karena sekali lagi kami jarang nyambang ke sana, kesempatan berkumpul dengan anak-anak ya pada saat liburan ini. Keluarga semua ya pasti pada kangen dan karena memang keterbatasan karena jarak Pak Ustadz kami di Jakarta, mungkin apalagi yang lebih lebih jauh ada yang di Lampung tadi saya perhatikan dan ada tempat-tempat lain yang di 9 kelas 9 ini. Kalau rasanya sih kalau saya lihat rasanya hampir sebagian besar ya Ustadz kelihatannya teman-teman tapi kami yakin orang tua semua akan memberdayakan waktu yang maksimal untuk anak-anak ini juga dapat menimba atau mencari ilmu pada saat liburan itu. Begitu Pak Ustadz. Nuhun sewu, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurul Huda. Ini saya kira iya dari sekian chat dan yang bicara secara langsung itu maunya setelah wisuda pulang gitu ya. Sehingga kalau itu sudah bisa jadi sebuah kesimpulan, maka bisa kita apa? Kita ini kan berarti nanti anak-anak kita selesaikan agenda anak-anak sebelum wisuda itu mereka sudah tuntas sehingga ketika wisuda nanti bisa langsung pulang dan menikmati waktu liburannya dengan orang tua dan kegiatan-kegiatan lain yang mungkin cocok sesuai dengan yang dibutuhkan. Saya kira itu kalau yang untuk pulang tidak mungkin ada yang ini. Saya coba untuk yang bicara yang ini ya, yang pengen di pondok atau yang lain. Apa cukup ini? Bisa kita ambil kesimpulan Bapak Ibu. Monggo ada yang masih mau bicara? Ustadz, mohon izin. Halo, Assalamualaikum. Ibu siapa? Saya Sri Utami dari ibunya Hilya 9B. Iya. Maaf Ustadz, kalau saya dari Kalimantan Timur, Bontang. Kalau saya pribadi dan sama ayahnya juga lebih baik anak-anak saya pribadi, baiknya di dalam pondok Ustadz. Karena menurut saya, anak saya sudah masuk ke SMA, terus ini selang waktu dari Mei, dari wisuda, terus mau masuk ke SMA, itu jaraknya 1 bulan. Kalau anak-anak nanti pulang pas waktu wisuda, dan nanti bulan Juli saya balik lagi ke sana ngantar, itu pun biayanya lebih banyak lagi. Kalau mungkin saya lebih setujunya anak-anak ada kegiatan di dalam pondok. Dan bisa terarah juga Ustaz. Mungkin di sekolah, mungkin di rumah. Kalau saya sendiri ya, saya juga bekerja. Baik, paling banyaknya anak-anak pasti main HP pasti di situ. Dan untuk kegiatan yang lain, dan saya sendiri tidak bisa mengontrol anak saya. Karena saya di Kalimantan Timur dan untuk kegiatan yang ditambah untuk les bahasa Inggris atau apapun, itu
terbatas. Seperti itu Ustadz. Kalau saya pribadi, saya setuju dengan agenda yang Ustadz rencanakan bahwa setelah wisuda anak-anak ada kegiatan. Dan itu menurut saya, biaya pun saya nggak mengurangi biaya karena anak saya sendiri mau masuk ke SMA Trenseng, jadi tidak bolak-balik. Dan sayang juga kalau anak-anak mau masuk SMA, orang tua tidak mengantar. Seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri Utami ya. Ini kita bebas untuk pendapat ya. Berarti emang saya minta masukan dari yang mungkin ada opsi lain dari ulang. Lanjut Bu Dewi Masito. Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya saja Ustadz, kalau misalnya anak-anak ini pulang, saya sih sebenarnya setuju pulang, setuju tidak juga tidak apa-apa karena kami dari Sidoarjo jadi nggak terlalu masalah ya, nggak terlalu jauh gitu. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, kalau misalnya pulang itu biasanya kan ada eh, apa penerimaan ijazah, cap 3 jari dan sebagainya. Nah, itu kira-kira bagaimana kalau pulang? Seperti itu, Ustadz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Untuk terkait ijazah itu prosesnya masih lama Bu. Itu mungkin bisa siap sekitar bulan Agustus September ya, karena untuk penulisan itu kita terbit ijazah sekitar di Juni ya, Juni, terus proses nulisnya itu karena lama jadi itu tidak terkendala. Jadi emang tidak akan selesai di bulan sebelum mereka liburan berakhir, itu mungkin setelah mereka liburan berakhir. Ya, jadi poinnya di jenengan ya dua-duanya oke ya, karena rumahnya dan di Nun sewu Ustadz, tapi kalau apakah kalau apa yang setahu kami kan kalau di sekolah umum itu kan ada cap 3 jari. Kalau dari madrasah atau dari pondok begini juga ada cap 3 jari ya Ustadz ya? Oke, sama Ibu. Sama ya. Nah, itu proses cap 3 jarinya itu nanti kan setelah libur ya, misalnya di bulan Agustus begitu ya. Berarti anak-anak harus datang ke sana lagi ya Ustadz ya? Betul. Jadi pas longgarnya kapan kita anak-anak ke sini. Kalau memang ijazah sudah siap di 3 jari akan kita kabari, itu sudah mulai bisa cap 3 jari. Baik. Matur nuwun Ustadz. Monggo yang lain. Satu lagi ya. Kalau sudah berarti sudah kita ini ya bisa kita simpulkan tadi di chat dan langsung ini mayoritas menghendaki untuk setelah wisuda di kegiatannya sudah selesai gitu ya. Sehingga ini nanti akan kita sesuaikan kembali, akan kita revisi jadwal yang sudah kita buat dan insya Allah bisa kita selesaikan sebelum liburan. Saya kira itu nggih, untuk terkait dengan setelah wisuda. Lanjut, kalau emang ini sudah selesai, pertanyaan yang lain-lainnya. Karena saya, kalau ketika ada perubahan, berarti saya harus membuat jadwal revisi. Sekarang sudah kita cukupkan untuk terkait setelah kegiatan setelah wisuda. Dan ini Bapak Ibu untuk kegiatan wisuda nanti akan ada informasi lebih lanjut ya terkait dengan jam berapa, bisa jatah berapa orang yang bisa hadir ya. Itu nanti seperti apa akan kita lanjutkan. Cuma ini sudah ada kepanitiaannya, nanti akan kita sampaikan secara berikutnya. Oke. Saya kira itu untuk wisuda sudah clear. Monggo kalau ada pertanyaan yang lainnya tidak terkait dengan setelah wisuda pulang atau tidak. Monggo. Bu Indah Andriani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz,
Iya. Kebetulan anak saya, Ananda Sauki Ahmad Bimantia, itu kan rencananya nanti ke SMK yang negeri. Nah, untuk itu saya tanyakan apakah SMP Sains memfasilitasi untuk upload nilai yang di Dapodik atau di PPDB-nya negeri. Begitu saja. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ibu, jadi emang sudah rutin yang ke negeri, nanti sekolah yang upload, nanti orang tua mengecek sudah ada yang keliru atau tidak. Jadi untuk upload nilai dari sekolahan, orang tua akan memverifikasi apakah sudah sesuai dengan eh, rapotnya. Itu ya, Bu Indah, cukup ya? Pun cukup, Bu Indah, jelas? Oke. Monggo yang lain. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Inje, saya wabarakatuh. Ferdi, Iya. ibunda dari Ferdi, Iya. 9E. Oke, monggo, monggo. Inje, insya Allah kan Ferdi lanjut ya di SMA Trensen. Iya. Sebenarnya sih mau saya tanyakan kemarin-kemarin, cuma ada sempat aja. Mengenai kan kalau alumni itu mungkin ini juga ranahnya bukan ranah sekolah gitu. Kalau alumni masuk ke SMA langsung lanjut ke Telebuireng, kenapa kok tidak ada perbedaan eh, biaya daftar ulang gitu loh? Kan alumni begitu, J. Ngaten. Itu yang pertama. Mungkin nanti bisa disampaikan kepada pengurus pusat begitu. Kenapa kok tidak ada perbedaan antara yang santri baru dengan yang alumni untuk biaya daftar ulang. Dan terus yang kedua, sebenarnya saya setuju aja dengan apapun kegiatan yang diprogramkan oleh sekolah, mau sebelum sesudah wisuda pulang atau enggak, itu monggo saja. Tapi kalau misalnya pulang kan pasti orang tua juga akan berpikir lagi bagaimana kegiatan anak-anak. Cuma yang saya tanyakan Ustadz, mengenai ujian kepondokan. Ujian kepondokan yang ada materi-materi pondok itu apakah ada standar tertentu bagi yang boyong, maksudnya tidak lanjut ke lingkungan pesantren Tebireng, ataukah ada juga kategori tertentu bagi yang tetap lanjut ke pesantren Tebireng? Ngaten. Terima kasih Ustadz. Ngaten nawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Vera ya. Pertanyaan-pertanyaannya satu, pertanyaan itu sudah sangat sering Bu, hampir tiap tahun ditanyakan. Dan saya menanyakan sementara dari yayasan ya gitu. Nggak ada sama itu jawabannya sampai tahun kemarin juga masih sama. Saya nggak berani nanya kenapa ibu saya nggak berani nanya kenapa tidak ada perbedaan. Cuman salah satu yang saya dengar kata SMP Trensen dengan yang selevel ya di pondok-pondok lain itu katanya SMA Trensen itu masih paling murah. Itu yang saya tahu. Baik di Jombang maupun di luar katanya SMA Trensen ini sudah biayanya kalau dari biaya katanya masih lebih apa ya minimal lah daripada pondok yang lain. Cuma emang kayaknya dari sejak saya tahun 97 itu ya kayaknya emang dari dulu. Jadi mungkin dari dulu nggak ada ya sampai sekarang akhirnya tidak ada seperti itu. Kedua untuk ujian seperti saya sampaikan bahwa anak-anak itu emang di sini akan mendapat dua ijazah. Ijazah yang umum yang seperti kedinasan itu ada ijazah yang diterbitkan oleh pondok pesantren yang mana itu yang ditandatangani oleh Romo Yai, pengasuh dan itu adalah eh, berbahasa Arab ya dan ikut juga antara pelajaran pondok dan di sekolahnya sehingga semua yang lanjut maupun yang tidak itu standar kelulusannya sama, ijazahnya sama. Mungkin kalau yang mereka lanjut dengan bedanya nanti yang lanjut di sini dengan yang dari luar, misal ke Transcend, insya Allah mereka akan jauh lebih sudah siap
baik dari diniahnya maupun hal yang lainnya. Saya kira itu ya, Ibu, ini termasuk wali murid paling jauh. Oke, monggo yang lain. Enggak Ustaz, jauh banget ini saya. Jadinya kangen terus. Matur nuwun. Assalamualaikum. Monggo ada lagi Bapak Ibu. Eh, iya, saya lagi Saya untuk yang monggo Bu. izin bertanya, Ustaz. Monggo. Ya, saya Wali dari Sevin 9C, Ustaz. Kebetulan putri kami nanti berencana untuk melanjutkan di SMA negeri di daerah kami. Jadi yang ingin saya tanyakan itu nanti ketika wisuda, kan tadi kan ada ya tidak ya sudah diputuskan apa belum, tapi kan kalau saya pribadi, saya keluarga inginnya nanti setelah wisuda pulang, langsung pulang gitu ya Ustaz. Jadi nanti yang ingin saya tanyakan itu ketika setelah wisuda itu apakah anak-anak sudah mendapatkan kelengkapan semuanya seperti rapot, SKL dan lain sebagainya. Dan misalnya nanti di sekolah yang baru itu nanti meminta berkas tertentu dari pondok, apakah pondok memfasilitasi untuk mengirimkan dengan paket itu, apa kami harus ke pondok atau seperti apa Ustadz? Misalnya ada permintaan dari sekolah yang baru gitu maksud saya Ustadz. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda dari Sevin ya. Yang perlu saya jawab terkait dengan kebutuhan nanti yang lanjut di rumah. Insya Allah kita akan bantu apapun yang diminta untuk persyaratan. Cuma ketika wisuda mungkin hanya raport ya. Raport saja, kalau ijazah tentunya masih belum. Kalau surat lulus juga insya Allah nanti kita siapkan. Pokoknya yang terkait dengan yang lanjutan, nah, paketkan kalau terlalu jauh boleh. Yang tidak boleh itu hanya ijazah. Jadi kita sampai saat ini belum berani kalau ijazah itu harus dipaketkan. Kalau ijazah pokoknya harus, karena belum, harus 3 jari, harus fotokopi, dan saya lagi kalau hanya ijazah saja yang mungkin tidak akan kita izinkan untuk dipaketkan. Kalau yang lainnya insya Allah akan kita bantu, kita siapkan, dan sekarang lebih mudah lagi, biasanya cukup dengan scan terus kita kirimkan, tinggal sekolah-sekolah yang dituju juga bisa menerima seperti itu. Itu Bu, jadi untuk yang negeri. Oke, ampun ya, ada lagi yang Terima kasih Pak. ini saya kira sudah bisa kita putuskan. Nanti anak-anak setelah wisuda kita langsung bisa memakan waktu dengan jenengan, bisa ikut langsung pulang setelah wisuda. Ustadz izin satu lagi. Mangga, Pak Ahyar. Orang tua Zikra. Mangga. Ini Ustadz kemarin tuh saya waktu pas Beripa itu untuk yang daftar ulang saya setelah transfer ke Beripa SMP harus ke Beripa SMA. Nah itu mungkin bisa saya takutnya mungkin nggak kerikot gitu ya, kerikot di sana. Jadi seolah-olah kayak Zikra tuh wah ini nggak mau ngelanjutin di sana gitu ya. Jadi bisa nggak mungkin di istilahnya dipindah bukukan gitu ya dari Beripa SMP-nya ke Beripa SMA-nya itu Ustadz. Mungkin itu Ustadz. Oh iya. Ya salah transfer ya. Ya nanti gimana? Saya juga baru tahu juga ini. Nanti insya Allah nanti kita komunikasikan dengan yayasan. Ada yang salah transfer. Cuma kemarin sudah kita komunikasikan terkait dengan permintaan dari jenengan. Baik, Pak Ahyar. Ya baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, saya kira pertemuan siang hari ini cukup ya. Ini bisa melanjutkan agenda yang lain. Cuma saya mohon sekali lagi Bapak Ibu motivasi ke anak-anak ya. Saya yang kita belajar dari yang lalu-lalu, kita khawatir anak yang sudah kelas 9, terus tadi itu ya komunikasi lawan jenis ya. Karena sekali lagi tidak bisa kita pungkiri usia mereka usia puber ya. Dan sebenarnya ketika mereka sudah senang ke lawan jenis itu ada ini juga, kita aman loh, berarti anak kita normal. Cuma yang perlu kita antisipasi adalah itu tadi,
tidak terus berlanjut pada hal-hal yang mungkin bisa merugikan diri, keluarga maupun orang lain. Kita di sini sudah sangat, cuma saya sering mendengar ya, belum saya konfirmasi, ada anak-anak ternyata orang tuanya sudah tahu bahwa anaknya dekat dengan ini, orang tua sudah tahu. Harapan kami itu bukan arti dengan memberikan lampu hijau ya untuk mereka berhubungan. Tetap kalau kami sangat tidak merekomendasikan itu tadi, karena kita sangat khawatir ya. Pagi nanti makanya ketika liburan mohon HP itu dipantau lah. Jangan, saya kira punya wewenang 1000% untuk bisa tahu HP anak-anak walaupun mereka alasannya privasi. Saya kira anak-anak inilah, tapi itu kembali ke orang tua. Cuma saya sangat titip pesen nanti untuk HP itu jangan harus tahu, karena kita sekarang rahasia orang itu banyaknya di HP. Jadi kalau ada orang kok siap dilihat HP-nya ya, kalau kita suami istri kok ada suami boleh mau lihat apa aja, berarti suaminya aman gitu ya, begitu. Jadi itu saja dari kami. Alhamdulillah pada kesempatan ini sudah bisa putuskan bahwa anak-anak setelah liburan bisa langsung diajak pulang, dan mungkin barang-barangnya juga sekalian, dan monggo Bapak Ibu bisa mengagendakan kira-kira kegiatan anak-anak nanti setelah liburan seperti apa. Kalau yang di Kampung Pare ya, di Kampung Pare sekali lagi mohon disiapkan betul, karena di sana juga banyak orang tua nggak bisa ngawasi dalam waktu, iya nggak bisa ikut terus di sana. Itu juga perlu diantisipasi untuk hal-hal negatif yang mungkin timbul dari di sana ya. Mereka kan mohon maaf, memang kadang-kadang anak-anak di sini kita batasi gitu ya, karena ada aturan, ada guru, tapi ketika mereka sudah di dunia luar, yang mana batas-batas itu sudah tidak seperti di pondok, dan anak-anak, mereka masih anak-anak Bapak Ibu, belum benar-benar kuat ya. Jangan anak-anak, orang tua saja yang sudah dewasa kadang-kadang ketika ada kesempatan ya bisa melakukan hal yang mungkin tidak baik. Jadi yang dimanapun nanti anak-anak dicarikan kegiatannya, mohon untuk pengawasan ini masih sangat penting. Pengawasan masih sangat penting, apalagi di dunia yang di luar kendali kita ya, itu tetap harus kita perhatikan. Saya kira itu Izin Pak. Oke. sedikit, Masih Ustadz. monggo Pak. Ya, Ustadz. Ini saya Wali Santri Ciara 9T, Ustadz. Ciara. Mohon untuk evaluasi mengenai mau memulangkan santri setelah wisuda dipertimbangkan lagi, Ustadz. Ya sebenarnya kita mengapresiasi dari unit Tebu Ireng lain, SMP Sen yang tetap tidak memulangkan santri. Itu kita anggap luar biasa. Mohon dipertimbangkan lagi suara-suara yang seperti saya yang pingin Ananda ini masih di pondok, karena di luar ini, aduh, kita harus ekstra untuk pengawasan, Ustadz. Itu termasuk ya yang di Pare, yang banyak yang berusaha untuk kursus di sana. Ya secara sebenarnya ya jauh lebih bagus di dalam pondok itu tadi untuk belajar bahasa Inggrisnya, karena di Pare pun campur antara cewek cowok. Dan mohon untuk Ustadz memberi pengarahan bagi wali santri yang lain yang belum tahu tentang kondisi yang ada di Pare. Mohon ini jadi pertimbangan Ustadz, agenda-agenda yang sudah dijalankan setelah wisuda sebaiknya dipertimbangkan lagi sebelum memulangkan santri, karena memang sudah diprogram seperti itu. Mungkin beberapa wali santri malu untuk menyampaikan seperti ini, jadi akhirnya manut. Setelah jenengan putusi untuk dipulangkan, kita sebenarnya shock, karena kok saya yang enak-enak di pondok kok harus pulang di rumah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak yang sudah mau menyuarakan isi hatinya ya. Saya kira kita bebas, tidak boleh merasa lebih baik dan lebih tidak baik. Saya kira ini kebebasan kita untuk berbicara, dan ini salah satu input bagi kami. Nanti akan kita coba bicarakan dengan teman-teman ketika ada wali murid yang tetap menginginkan di pondok itu seperti apa. Cuma ini perlu kita bicarakan ya, karena kalau tidak semuanya artinya kan ada separuh-separuh, perlu kita bicarakan ke depannya seperti apa. Iko nggih,
Bapak matur nuwun jenengan tetap mau bersuara ya, walaupun mungkin secara sementara mayoritas berbeda, tapi jenengan tetap bisa mau menyuarakan dan nanti akan kita bicarakan di kami ya, ketika ada orang tua yang pengen tetap di pondok seperti apa nanti akan kita sampaikan seperti itu. Monggo ada lagi? Ampun, nggih. Kalau sudah cukup, monggo lah. Saya kira kita sekarang komunikasi, saya kira tidak harus banyak waktu kita dan mohon tidak nunggu ada pertemuan-pertemuan, kapanpun ada keluhan, ada masalah, monggo bisa kita komunikasi lewat WA, bisa ke kami, ke Ustadz Arif, Ustadz Afif, apapun yang jenengan sampaikan, insya Allah akan kita tindak lanjuti, akan kita bicarakan untuk kebaikan anak-anak kita semua, gitu ya. Saya kira cukup dari saya. Monggo Pak Hamid. Dan mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangan dan tidak terasa sekali lagi anak-anak kita sudah mau selesai dan lanjut ke tahap berikutnya. Mudah-mudahan yang paling kita harapkan adalah anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya kepada Ustadz Haji Hairul Anam. Oke. Dan selanjutnya yaitu doa, oke, oleh Ustadz Mulia Afif. Mungkin sebelum doa, Ustadz Mulia Afif ada yang ingin disampaikan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Wabarakatuh. doa, mungkin kami ingin berpesan kepada Bapak Ibu Wali Santri, ya. Sekali lagi kami tidak merekomendasikan anak-anak itu ketika wisuda atau liburan kursus di Pare, Bapak Ibu. Karena di sana itu memang lebih bebas, ya, pengawasannya kurang. Apalagi kalau di sana yang kursus itu ada alumni SMP yang kelas 9 sekarang, yang putra dan putri. Itu sangat berbahaya sekali. Nah, bahkan mereka bisa janjian sebelumnya sama-sama kursus di Pare. Nah, itu. Jadi sebaiknya kursusnya di rumah saja, di dekat rumah. Sehingga pengawasannya lebih insya dan nanti malah membahayakan putra putri Bapak Ibu terkait dengan perkembangannya anak-anak, ya. Bahkan tahun kemarin itu ada santri putra dan putri yang janjian, ya, kursus di Pare sebelumnya, sehingga kami beritahukan kepada wali santri tersebut agar memulangkan anaknya, menggagalkan kursus di Pare, walaupun sudah oke. Jadi sebelum berangkat ke sana, jadi itu dibawa pulang sama bapak ibunya, karena mendapatkan info dari kita sudah ada janjian. Sekali lagi mohon tidak dikursuskan di Pare. Insya Allah itu nanti akan memberikan madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, nanti silakan kalau kursus bisa di dekat rumah. Oke, gitu. Itu aja. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan yang akan kita lakukan yaitu semuanya berjalan lancar dan mendapatkan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وأصحابنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من الجهل والإرشاد والخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم يا الله اجعل جمعنا ya Allah jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di ya Allah tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la matrutan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, itu dulu ya pertemuan kita pada pagi sampai pagi hari ini. Ya, berarti nanti anak-anak akan tetap pulang setelah wisuda untuk oke ya. Dan nanti yang di pondok lagi berarti harus kembali ke sini lagi dan mohon Bapak Ibu bisa menjaga anak-anak ketika berada di rumah. Itu dulu. Sekian untuk rapat kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.